Pada waktu Undang-Undang Cipta Kerja 2020 diterapkan, jadi mengubah status batubara dari non barang kena pajak menjadi barang kena pajak. Akibatnya industri batubara bisa meminta restitusi PPN ke pemerintah. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pungutan bea keluar batubara akan segera diberlakukan mulai 2026. Nantinya tarif bea keluar yang akan ditetapkan pemerintah berada pada kisaran 1 hingga 5%. Purbaya menegaskan kebijakan normalisasi ketentuan perpajakan batubara ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan. Pasalnya selama ini terjadi ketidakadilan fiskal di mana kelompok usaha batubara yang meraup keuntungan besar justru menikmati fasilitas yang membebani APBN. Salah satunya fasilitas restitusi. Purbaya menekankan dengan kebijakan pungutan bea keluar batubara, pemerintah bisa menambah penerimaan sebesar 20 triliun rupiah setiap tahunnya. Ada bea keluar, apa hubungannya dengan daya saing? Jadi pada waktu Undang-Undang Cipta Kerja 2020 diterapkan, jadi mengubah status batubara dari non barang kena pajak menjadi barang kena pajak. Akibatnya industri batubara bisa meminta restitusi PPN ke pemerintah. Itu sekitar 25 triliun per tahun. Kalau hitung dengan cost-nya segala macam, walaupun mereka ada cost-nya digelembungin segala macam, net income kita dari industri batubara bukannya positif, malah dengan pajak segala macam jadi negatif. Jadi undang-undang itu seperti pemerintah memberikan subsidi ke industri yang sudah untungnya banyak. Selanjutnya, pemirsa, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan penyaluran LPG 3 kg masih belum tepat sasaran sepanjang 2024. Akibatnya dana subsidi sebesar 33,84 triliun rupiah diduga bocor dan dinikmati masyarakat yang mampu. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan penyaluran LPG 3 kg masih belum tepat sasaran. Hal ini membuat dana subsidi sebesar 33,84 triliun bocor dan dinikmati masyarakat mampu. Temuan tersebut termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS 1 2025. Dalam laporan tersebut, BPK menyebut PT Pertamina Patra Niaga belum menetapkan kriteria konsumen pengguna gas subsidi. Akibatnya pengendalian dan pengawasan atas penyaluran LPG 3 kg belum dapat dilakukan secara optimal. Berdasarkan hasil pemeriksaan, selama tahun 2024 terdapat penyaluran LPG tabung 3 kg kepada masyarakat non-data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS sebanyak 1,11 miliar tabung atau 3,32 miliar kilogram dengan nilai subsidi sebesar 33,84 triliun rupiah. Penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen non-data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS ini diakui kurang memberikan hasil yang optimal untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan dan membantu masyarakat yang berhak menerimanya. BPK meminta para pemangku kepentingan harus segera menetapkan kebijakan yang menjamin pengendalian dan ketetapan sasaran penyaluran LPG 3 kg melalui penggunaan basis data kependudukan yang dapat memenuhi kriteria penerima subsidi. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Pemirsa, The Federal Reserve kembali memangkas suku bunga acuan untuk ketiga kalinya tahun ini sebesar 25 basis poin sehingga suku bunga kini berada di kisaran 3,5 hingga 3,75%. Meski sesuai dengan ekspektasi pasar, namun keputusan pemangkasan terkait suku bunga dibayangi oleh perpecahan pandangan internal dan sinyal bahwa ruang pemangkasan suku bunga ke depan akan lebih terbatas. The Federal Reserve kembali memangkas suku bunga acuan untuk ketiga kalinya tahun ini. Namun keputusan tersebut dibayangi perpecahan pandangan internal dan sinyal bahwa ruang pemangkasan suku bunga ke depan akan lebih terbatas. Dalam pertemuan Federal Open Market Committee, The Fed memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis point menjadi kisaran 3,5 hingga 3,75%. Langkah ini sesuai ekspektasi pasar yang memprediksi hawkish cut. My colleagues and I remain squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit of the American people.
Although important federal government data for the past couple of months have yet to be released, available public and private sector data suggests that the outlook for employment and inflation has not changed as much since our meeting in October. Conditions in the labor market appear to be gradually cooling, and inflation remains somewhat elevated. In support of our goals, in light of the balance of risks to employment and inflation, today the Federal Open Market Committee decided to lower our policy interest rate by a 0.25 percentage point. As a separate matter, we also decided to initiate purchases of shorter-term Treasury securities solely for the purpose of maintaining an ample supply of reserves over time, thus supporting effective control of our policy rate. Meski demikian, pemangkasan suku bunga tidak berjalan mulus karena keputusan tersebut disertai sinyal kehati-hatian mengenai arah kebijakan selanjutnya dan mencatat 3 suara penolak. Dengan demikian, keputusan 9-3 menjadi yang paling terbelah dan belum pernah terjadi sejak September 2019. Adapun Gubernur Stephen Mirang kembali menolak keputusan tersebut karena menginginkan pemangkasan lebih tajam sebesar 0,5 poin. Sementara Presiden The Fed Kansas City, Jeffrey Sachs-Smith, dan Presiden The Fed Chicago, Austan Goolsbee, justru memilih mempertahankan suku bunga. Perbedaan pendapat ini kembali mempertegas jurang antara kubu hawkish yang waspada terhadap inflasi dan menyukai suku bunga tinggi, sedangkan kubu dovish yang lebih fokus menjaga pasar tenaga kerja. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, harga emas berbalik menguat pada perdagangan Rabu setelah Bank Sentral Amerika Serikat kembali memangkas suku bunga acuan. Namun ketidakpastian mengenai arah kebijakan moneter tahun depan masih membayangi pasar. Harga emas spot naik 0,7% menjadi 4.236 dolar Amerika per ons. Sedangkan harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman Februari ditutup turun 0,3% menjadi 4.224 dolar per ons. Adapun sebelumnya The Fed memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan dalam pemungutan suara yang kembali terpecah, namun memberikan sinyal kemungkinan jeda pada pemotongan selanjutnya. Pejabat Bank Sentral menilai perlunya sinyal yang lebih jelas mengenai arah pasar tenaga kerja dan inflasi sebelum melanjutkan langkah pelonggaran lanjutan. Selanjutnya dari bursa global, pemirsa, bursa saham Wall Street ditutup kompak menguat pada hari Rabu setelah The Fed kembali memangkas suku bunga acuannya. Pelaku pasar semakin yakin pelonggaran moneter masih akan berlanjut tahun depan. Adapun pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin pada FOMC Desember merupakan yang ketiga kali berturut-turut sehingga Fed Funds Rate kini berada pada kisaran 3,5 hingga 3,75%. Baik pemirsa, pada perdagangan Rabu indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 1,1% ke level 48.057, kemudian indeks S&P 500 naik 0,7% ke level 6.886. Kemudian indeks Nasdaq Composite menguat 0,3% ke level 23.654. Sementara itu pemirsa, sebelumnya dari Eropa, bursa ekuitas Eropa berakhir mendatar pada perdagangan Rabu dengan investor mengambil pendekatan hati-hati menjelang keputusan suku bunga The Fed, serta mencermati deretan pengumuman korporasi. Pada perdagangan Rabu, indeks Stoxx 600 ditutup naik tipis 0,07% ke level 578,17 dengan mayoritas indeks utama di kawasan bergerak di zona merah seperti indeks DAX Jerman yang turun 0,13% ke posisi 24.130 dan indeks CAC Prancis yang merosot 0,37% ke posisi 8.022.